kita ya, atau di game pertama antara Vote Lethal Assault versus BTW Moonlight di Best of Two Series. So challengers langsung aja diramaikan di kolom komentar. Nah, boleh juga dikasih dukungan karena gua ngeliat dari tadi udah mulai banyak tuh yang Go Stella, Go Natsu, Go Harumi. Bahkan udah ada yang mengakui Harumi. Waduh, ini boleh-boleh juga nih para challengers gua nih ya, gesit-gesit banget. Emang nggak bisa nih dikasih yang manis-manis langsung jadi serem-serem nih para challenger nih ya. Oke, kita masih berfokus terlebih dahulu di mana untuk early game seperti biasa dari keduanya akan coba melakukan hal yang sama dan gak jauh berbeda. Tapi concern yang pengen gue lihat adalah di arah bawah. Kenapa? Karena Stella akan menghadapi seorang Harumi yang harusnya bakal meluk tower banget. Dan Stella harusnya bisa untuk ngedive kali ini, apalagi bawahnya flicker juga. Jadi gak perlu takut untuk menerima atau aggro yang terlalu banyak juga. Oke, kalau kita lihat kali ini udah ada satu inisiasi juga sama-sama bermain di arah mid lane. Tapi UPP kali ini udah berhasil mengangkat satu orang dan Natsu well charge masuk dari seorang Niachan. Hati-hati, setengah darah menghilang, harus reset terlebih dahulu. Harus reset terlebih dahulu, setengah darah udah hilang. Ini permainan agresif di awal game sebenarnya bisa jadi batu loncatan. Tapi kalau kita ngomongin tentang hero-hero yang dimiliki dengan Vote Lethal Assault, itu sekalinya bareng mereka bertiga itu mereka punya Prissy dan juga ada yang Fenix. Yang kita tahu Fenix di early game itu lumayan berpengaruh dan cukup berbahaya juga nih untuk teman-teman dari BTW Moonlight. Tapi kita lihat di atas sih itu Tel Anasnya, lu lihat dari segi positioning ya, berani banget untuk semaju itu di depan tower dari Tel Anas gitu ya. Kalau gue pakai Tel Anas udah bener-bener meluk tower ya, tapi mungkin dia percaya sama timnya akan backup secepat mungkin. Dari Harumi pun kali ini udah regroup lagi karena mereka bakal coba untuk ngambil objektif selanjutnya, sementara tanpa disadari oleh BTW Moonlight. Ternyata udah boleh disadarin aja, tapi tidak ada kontes, hanya sekedar pengecekan aja karena juga dari darahnya udah sedikit lagi. Tapi bakal dibalas di bawah dengan Abyssal Dragon sih harus. Loh, ini Ciara udah mulai mantau, berarti ada 3 anggota lagi. Wah, Karena bakal gila. coba connect karena 2 orang sekaligus. Dan ternyata udah ada 1 bracelet, tapi tetap berhasil diamankan juga sama seorang Lupus kali ini. Untung saja masih tetap aman, masih tetap damai. Dan dari seorang Lupus pun masih tetap bisa cabut terlebih dahulu, walau keadaannya sudah cukup low kali ini. Udah ada Natsu yang akan mengganggu terlebih dahulu. Tapi Niachan kali ini udah mulai datang memberikan bantuan. Harumi akan coba mencicil. Dan dari tadi banyak yang notice seorang Harumi adalah seorang archer yang memang cukup dijagokan juga nih ya. Gue bakal kita bakal ngebuktiin apakah komentar-komentar dari para challenger ini terjadi gitu. Karena katanya Harumi ini salah satu archer yang memang memiliki positioning yang paling bagus untuk saat ini. Oke, coba kita lihat ya guys, apakah dari Harumi benar-benar adalah archer yang diunggulkan oleh challengers itu benar adanya atau tidak. Tapi kita lihat kalau dari pergerakannya sih sesuai yang lu bilang. Gue lihat nih Harumi ini punya tingkat kepedean yang luar biasa menggunakan archer. Ya seperti yang tadi gue sempat bahas, dia pakai Tel Anas tapi dia berada 2 langkah di depan tower gitu ya. Yang dia gak punya escape tool sama sekali, berhadapan dengan Slim. Sekalinya karena Flying Spear itu bisa banget buat langsung ditatakin. Tapi itu gak ada takut-takutnya sama sekali buat Tel Anas. Namun kita beralih lagi karena game dimana kita lihat udah ada setup yang dilakukan oleh masing-masing tim, yaitu dari Vote Lethal Assault dan juga BTW Moonlight di arah bottom lane. Sama-sama untuk mencuri-curi sedikit di area bottom lane, tapi hati-hati. Kita lihat Chris Eagle coba untuk didapatkan terlebih dahulu, membuka vision untuk teman-teman dari BTW Moonlight. Sementara dari Baldumnya dan juga Chrissy bakalan jalan lagi ke arah mid lane, coba clear terlebih dahulu di mid biar jalan semuanya. Lalu di arah river bakal coba untuk ditungguin aja oleh seorang Niachan. Hati-hati terlalu jauh menurut gue posisi trappingnya karena teman-temannya di belakang lumayan jauh posisinya. Bakal coba di backup terlebih dahulu, tapi kita lihat dari seorang Natsu masih bisa menuju ke arah belakang. Ciara bakal coba untuk datang, mencoba melakukan satu bola yang cukup baik. Bahkan ada satu upaya lagi yang dilakukan oleh seorang Baldum. Inisiasi lanjutannya bakal dilakukan, tapi Moonfall sudah mulai diaktifkan lagi, memukul mundur teman-teman dari BTW Moonlight. Tidak ada kill-kill yang didapatkan. Ternyata ini di menit keempat masih 0-0 dan belum ada tower yang dicuri. Gila sih, ini dua-duanya kayak main aman juga ya. Kayak mereka juga sama-sama ngawalin. Mereka juga ternyata sama-sama sabar juga. Tapi di arah bawah kali ini ada adu mekanik terlebih dahulu. Venom bakal coba dibuka, ditarik lagi. Bloody Kiss tidak kena. Tapi Stella masih coba berani untuk berduel. Harus berduel terlebih dahulu. Tapi ternyata setetes SP masih menyelamatkan nyawa dari seorang Stella. Hampir saja Stella menjadi korban first blood dari Tante Veres. Itu kalau ada Yornnya langsung ulti sih harusnya. Iya.
Lalu kita lihat di arah top lane juga dari Kiara dan Lupus sudah mulai setup dan terlihat dengan sangat jelas juga ternyata oleh seorang Harumi. Oh sakit banget tadi Harumi coba untuk melakukan poking terhadap orang Lupus menghilangkan beberapa bar HP-nya. Langsung langsung dikendalikan karena seorang Harumi satu flick out dipakai dan sangat bagus. Dari belakang Niachan melakukan satu upaya White Presence akan mengoper dua orang sekaligus. Coba langsung di backup, bakal dibuka Moonfall menurut gue di sini satu player berhasil didapatkan tapi Anet masih bisa untuk membuka satu kotak yang cukup berbahaya. Niachan udah cukup banget tapi Tetalina pun berhasil di take down. Dua player dari BTW Moonlight harus menyerahkan dirinya ke arah Fatwa Assault. Lalu all in itu yang menjadi Harumi sih. Ya, pernyataan yang cukup sulit ya. Harumi coba dikejar oleh 4 orang sekaligus tapi Harumi dengan satu flickernya mampu menyelamatkan dirinya. Artinya ada persiapan yang kurang bagus dilakukan oleh BTW Moonlight. Terlalu terburu-buru itu yang terlihat. Kenapa? Karena dari seorang Lupus yang masih memiliki jarak cukup jauh. Tadi langsung menggunakan satu braceletnya. Gak kena, masih dilanjutin juga. Dari itu terkesan terlalu memaksakan sehingga Teta Linanya harus mengeluarkan satu Hurricane Wall-nya yang ngebuat walaupun sempat beberapa menit selamat. Tapi setelah itu benar-benar ditunggu oleh kawan-kawan dari Fatwa Assault. Bahkan kali ini udah ada pengambilan Dragon terlebih dahulu oleh kawan-kawan dari BTW Moonlight. Niachan hanya coba memantau aja, masih belum bisa untuk memperebutkan objektif yang ada. Tapi pembagian objektif sama-sama adil, 2 Slayer dan 2 Abyssal Dragon kecuali dari seorang UPP kali ini Moonfall. Bakal coba dibuka, berat strategi juga bakal coba connect, langsung coba diburu juga. Udah ada one person yang tidak mau siapapun. Justru UPP dalam posisi yang cukup berbahaya tapi Lupus yang harus coba karena ada one charge dari seorang Niachan kali ini. Luar biasa sekali. Malah bantuan dari seorang Niachan yang tiba-tiba datang memberikan angin segar terhadap seorang UPP kali ini. Aduh padahal tadi dari flickernya UPP tuh miss loh, dia nabrak ya. Untungnya ada seorang Niachan yang berhasil untuk melakukan wall charge. Tapi ternyata di arah top lane dari Harumi ternyata benar-benar galak banget ke arah seorang Slims. Bahkan dengan sangat cepat berhasil didapatkan satu tower di arah top lane. Bahkan Slimsnya sekarat juga gitu. Langsung dipukul pulang begitu saja. Tapi Ciara sudah bersiap di arah bas. Kita lihat juga Stella hampir saja terpick off. Masih ada backup dari seorang Natsu kali ini. Stella coba untuk sedikit usil-usil manja. Colek-colek dikit aja namun tidak terjadi pertempuran. Inisiasi dibatalkan. Mundur lagi, reset lagi dari masing-masing tim. Coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dan bahkan di arah mid lane Harumi udah join ini dengan range yang cukup jauh. Ih sakit banget ke arah seorang Tetalina. Namun harus sedikit respect juga Natsu kali ini. Hampir saja masuk ke arah seorang Harumi. Itu Harumi sih. Dia ya archer rasa tank cuy. Bener-bener gak takut loh. Sumpah itu kita katakan seharusnya udah end dari tadi tuh ya. Karena dari posisinya walaupun emang tadi ada penjagaan yang cukup ketat juga. Tapi dengan Harumi yang maju banget, bisa langsung hilang loh. Betul, itu bisa langsung hilang. Kenapa? Karena dari BTW Moonlight itu punya seorang Kiara sebenarnya dengan adanya Flying Spear yang bisa dimaksimalkan. Tapi ternyata sekali lagi harus memukul mundur seorang Natsu dari seorang Niachan kali ini. Dan sudah ada objektif juga yang spawn dari 2 arah sekaligus dan bersiap untuk dipanen dari arah keduanya. Dan kalau kita lihat perbandingan gold kali ini udah mulai berasa, udah mulai cukup jauh juga. Sekitaran 2000 di menit ke-8 ya. Dan sudah ada pertukaran objektif seharusnya yang akan sekali lagi terjadi. BTW Moonlight lebih prefer ke arah Holy Dragon terlebih dahulu karena concern mereka adalah pertarungan. Tapi ternyata Fatwa Assault yang akan memulai terlebih dahulu kali ini. Dan Nightfall berhasil mendapatkan hal tersebut. Udah ada Holy Dragon. Dan kalau kita perhatikan Skyfall datang dari seorang Stella. Berhasil menemukan seorang Ciara kali ini yang memang sudah cukup low. Tapi Tetalina hampir saja kamu terculik. Untung masih ada flick out. Dan cabut terlebih dahulu. Flying Spear masih coba connect karena seorang Niachan. Dan sudah ada pengambilan sets golem kali ini. Tapi hanya inisiasinya aja, hanya rencananya aja. Dan masih tetap bisa terambil oleh Harumi ya. Aduh Harumi nakal banget curi-curi. Tapi kalau misalnya bisa gue bilang ini belum ada Flying Spear yang bikin momen ya dari tadi ya. Mungkin harus lebih dimaksimalkan lagi. Walaupun sebenarnya penggunaan Flying Spear emang susah sih sebenarnya. Tapi mungkin harus lebih ditahan lagi aja kalau misalnya tahu ketika musuhnya belum kelihatan sulit, mungkin ditunggu untuk ketika musuhnya lagi deketan aja kali ya, biar lebih efektif lagi ya. Lihat Flying Spear-nya berapa kali tidak mengenai siapapun yang akhirnya mungkin akan walaupun sebenarnya Flying Spear itu cooldown-nya nggak gitu lama sih, cuma jadi sayang aja kalau misalnya terbuang sia-sia ya. Dan teman-teman dari Fatwa Assault langsung lanjut ke objektif selanjutnya tanpa ada gangguan dari siapapun. Niachan lebih fokus ke arah seorang Harumi karena dia bisa dengan cepat untuk ngebobolin tower demi tower milik teman-teman dari BTW Moonlight. Tapi ternyata sudah mulai tercium bau-bau kontes yang akan dilakukan. Oh my god, ternyata berhasil di-steal Infinity Slayer-nya oleh teman-teman dari BTW Moonlight. Gue gak tahu kenapa itu tadi panisnya
Iya ya, kayaknya udah dipakai di awal-awal deh. Udah dipakai di awal-awal supaya mempercepat sehingga skill satu doang bisa nge-skill dari seorang Anda. Tapi udah berhasil dapetin satu, langsung coba dialin sama seorang Natsu. Udah ada langsung on the drive, berhasil menarik seorang Harumi kali ini. Harus tumbang di tangan satu orang Kiara. Bahkan dari seorang Niachan tidak akan bisa berbuat banyak. Menghilang sudah dua anggota dari Fat Lethal Assault. Bakal coba dicari lagi sama seorang Natsu. Dan sudah ada satu pengambilan McGolem. UPP-nya udah mulai terlihat terbaca. Bakal coba langsung dialin. Tapi udah ada Natus Swords yang bakal coba dibuka. Masih belum berdampak cukup banyak. Dan Ciara menunggu momentum. Dan sudah ada momentum kali ini melawan karena 3 orang. Tapi gak bagus. Venomnya dipakai untuk cabut aja. Dan ini dia respect. Harus coba dikeluarkan oleh seorang Ciara. Untuk mundur terlebih dahulu. Tapi udah ada Slayer juga yang siap untuk digunakan untuk melakukan tutup post di arah tengah. Cliff Breaker bakal coba connect karena 2 orang sekaligus. Cukup sakit karena seorang UPP mau gak mau. Harus mundur dulu. Tapi UPP masih penasaran, Flying Spear masih belum ada target yang terkena Harumi. Datang, langsung coba meng-clear apa yang ada. Dan membuat kawan-kawan dari BTM Moonlight harus reset terlebih dahulu. Gak reset dan sebenarnya lihat move dari seorang Harumi. Kalau lu lihat itu sangat-sangat tidak takut apapun ya kalau bisa gue bilang. Sekalinya maju langsung ke arah depan. Tapi kali ini teman-teman dari BTW Moonlight melakukan sedikit demi sedikit perubahan. Dan sekarang untuk Lost of Truth yang hampir aja kalau menjadi bumerang untuk dia. Masih bisa untuk diantisipasi. Namun tadi ketika terjadi team fight yang akhirnya bisa dimenangkan oleh BTW Moonlight. Tadi sayang banget gak ada minion yang bisa didorong. Tapi Natsu ternyata tertangkap basah di arah bas midlane. Kita lihat juga udah ada White Prisoner yang coba untuk mengobar satu orang. Bahkan White Charm digunakan kali ini dalam masalah seorang Lupus. Bahkan dibawa dulu ultimate terlebih dahulu di arah belakang. Stella dan juga Kiara mencoba untuk berhati-hati, namun free hit banget dari Kiara. Beberapa damage output yang sangat sakit diterima oleh seorang Niachan. Masih bisa selamat ternyata dengan backup yang cukup baik dari teman-temannya. Kali ini tersisa 2 player aja dari BTW Moonlight. Dan bahkan teman-teman dari Fat Lethal Assault gak kehilangan siapapun. Dari 3 match yang udah kita lewatin ya, ini menurut gue yang paling barbar sih Juni. Ini yang paling sekali war 5, langsung lawan 5 gitu kan. Mereka dari tadi gak ada pick up. Sekali gak war lama. Iya, sekali gak war mereka sama-sama ngelepas di early-nya gitu kan. Padahal tadi udah sama-sama 5 lawan 5, tapi masuk ke arah mid game, tiba-tiba temponya langsung naik. Fat Lethal Assault langsung ngegas 5 orang, BTW Moonlight juga coba ngelawan. Cuman bedanya BTW Moonlight datangnya satu-satu, sehingga nggak bisa juga untuk hadapin 5 orang sekaligus. Dan kali ini udah mulai coba dilakukan satu lagi usaha dari seorang UPP. Tapi datang dari seorang Niachan, Charca connect karena seorang Tetalina. Udah ada Eagle Eye juga yang bakal coba dibuka sama seorang Harumi, tapi nggak ada target yang terpantau. Sedangkan di sisi atas bakal ada adu mekanik, Stella dan juga Ciara. Skyfall bakal coba dibuka, Bloody Kiss sama coba connect, dan nggak ada target yang bisa diambil sama seorang Ciara kali ini. Bloody Kiss-nya nggak kena, dan seorang Stella memutuskan untuk mundur karena bau-bau ganking sudah tercium ya. Itu Ciara sih udah mulai boleh respect ya sama damage dari seorang Stella. Lu lihat tadi, walaupun kita lihat Bloody Kiss-nya sempat connect sekali, tapi tidak bisa untuk memberikan tambahan healing juga untuk seorang Veres ya. Tapi kita lihat kali ini hati-hati, White Chat lagi berhasil mendapatkan seorang Natsu. Dengan ada Eagle Eye yang dibuka oleh seorang Harumi. Memukul mundur Tachi. Harus memburu ke arah belakang, masuk ke dalam beberapa engine-nya. Namun kita lihat juga dari seorang Wonder mencoba membuat momen, membuat inisiasi yang cukup baik. Namun ternyata Moonfall dibuka. Berhasil menemukan seorang Stella. Dan selanjutnya pun langsung hilang begitu saja satu persatu dari Tetalina. Kaira dan juga Stella harus menyerahkan nyawa secara cuma-cuma ke arah teman-teman dari Fat Lethal Assault. Langsung straight push di arah mid lane dengan adanya satu wave yang membantu mereka. Ini akan menjadi malapetaka tentunya untuk teman-teman dari tim BTW Moonlight. Gak langsung straight push ternyata. Mereka bakal fokus ke arah bottom lane dulu ternyata ya. Wah, agak pelan lagi temponya ya. Padahal menurut gue kalau dicepetin itu bisa loh. Iya, mereka langsung bisa 4 orang ke tengah gitu kan. Karena yang nge-defend juga seorang Tachi yang notabene cuma ngandelin klik stiker doang. Sedangkan Harumi bisa jaga jarak. Tapi nampaknya kawan-kawan dari Fat Lethal Assault lebih bermain lebih aman. Pengen bermain lebih safe lagi. Dan pengen bermain lebih yakin lagi untuk mendapatkan kemenangan gitu kan. Maka dari itu temponya dibikin lebih lambat lagi. Dan sudah sebentar lagi bakal malam akan datang gitu kan. Jadi coba nunggu Dark Lord Slayer aja demi makin mengamankan kemenangan. Karena keunggulan memang sudah diungguli oleh Fat Lethal Assault dengan perbandingan 5.000 gold. Dan ini sudah cukup berasa. 6.000 ya. Datang dengan pengguna lasonya kali ini akan menarik ke arah yang salah. Udah ada Welcher, Harumi dapat free hit. Bye-bye sudah. Masih ada satu usaha Cliff Breaker bola bantuan datang. Ternyata udah double present juga yang akan mengurung seorang Tachi, tapi terlalu jauh. 3 lawan 5 masih terjadi. Venom bakal coba dibuka masuk ke arah depan. Cukup berani dari seorang Ciara. Akan Bloody Kiss-nya kena ke arah 4 orang. Membuat Tante Veres menjadi semakin kuat. 3 orang harus tumbang dari BTW Moonlight. Dan waktunya
saatnya untuk strike push gak sih kali ini? Iya bener banget, karena kalau kita lihat juga dari teman-teman Vote Lethal Assault punya satu wave di arah mid lane. Harusnya melakukan status straight push melawan dua orang yang lagi-lagi sebenarnya Stella sama Lupus bisa banget buat dilawan. Masih bisa banget buat di zoning terlebih dahulu, tapi ya Stella berhasil masuk kali ini. Tapi langsung hilang begitu saja. Dan Lupus kali ini menjadi next target untuk teman-teman dari Vote Lethal Assault. Apakah bakal langsung di-commit begitu saja karena base ini dia base terbuka lebar untuk Vote Lethal Assault. Game pertama 1-0 untuk Vote Lethal Assault. Wow, 1-0 untuk Vote Lethal Assault. Itu Syara sih bagus banget sih Syara sih. Apa? Syara sih di pertarungan terakhir sih bagus banget karena pas 3 lawan 5